Iya, bibit bisa. Jadi misalkan Pak Yoyon pengen ngejual bibit nih, nggak sabar sampai nunggu indukan, bisa dijual bibit ketika umur 2 bulan. 2 bulan Ya, itu itu sudah 2 in. Ya. Itu sudah berukuran 2 in. Iya. Kalau kita misalkan ada lahan nih ya, Iya. kita kembangkan terus ada lahan untuk pembesaran. Pembesaran. Iya. Tersebut. Nah nanti kalau sampai seukuran konsumsi, Iya. itu bisa juga Bisa. terima. Bisa terima kita. Itu kalau konsumsi itu kiloan kalau kita. Terima. Kalau bibit itu per biji. Iya. Nah nanti ini kan ada fase-fase awal Pak. Itu Ya. namanya fase adaptasi. Nah, Pak Yayan itu kalau fase adaptasi itu bisa istilahnya itu fase yang paling berat kalau budidaya lobster air tawar. Karena kenapa? Karena lobster itu akan adaptasi ulang Pak di kolam yang jenengan yang baru. Karena di kolam saya kan pastinya suhu beda ya Pak. Yang pertama suhu beda, lalu pH mungkin bedanya hanya tipis. Nah itu nanti ada fase. Nah ketika fase awal itu biasanya akan terjadi molting. Jadi nanti Ganti kulit itu. ganti kulit. Jadi nanti ketika ada lobster yang kayak sekiranya kayak tanda-tanda mati gitu Pak ya, apa namanya jogir gitu. Nah itu iya biasanya jangan kaget dulu, itu biasanya mau molting gitu. Nah ketika nanti mau molting itu ini Pak biasanya dia butuh proses itu 10 menit hingga 30 menit paling lama. 10 sampai 30 menit. Paling lama ya, 30 menit. Karena dia berusaha untuk lepas dari cangkangnya. Keluar dari cangkang. Iya. itu ya. Jadi yang tanda-tanda awal molting itu berarti dia sudah mulai nyaman dan mulai adaptasi di kolamnya Pak. Maka terjadi molting, ganti kulit, bajunya diganti. Gitu. Oh, justru dia mulai nyaman. Iya, justru mulai nyaman ganti molting. Itu ditandai dengan molting. Gitu. Itu berapa hari setelah dia beradaptasi dengan Moltingnya. lingkungan yang baru biasanya? Nah, itu prosesnya adaptasi itu 1 hingga 2 minggu nanti 1 sampai 2 minggu. ke depan ini. Ya, paling lama 1 bulan. Itu terus dia molting gitu. Kan? Iya, betul. Tapi kalau prediksi saya nanti moltingnya minggu pertama ini sekitar 1 hingga 2 minggu ini moltingnya. Betul-betul nyaman dia baru molting. Nah nanti kan ada fase molting sudah. Kedua itu fase pemijahan ya Pak ya, perkawinan. Nah setelah dia molting dia bisa kawin. Paling cepat itu 2 minggu, estimasi 1 bulan setelah masuk ke kolam baru ini. Jadi ketika 1 bulan dari hari ini itu ada bapaknya sortir atau bisa di sekalian membersihkan kolam, disipon aja kolamnya, jangan dikuras sampai habis, jangan. Minimal disisakan sekitar 40 atau 50% airnya. Kenapa? Karena nanti ketika airnya dikuras habis, takutnya dia adaptasi ulang sama air baru, sama suhu baru. Jadi itu kalau saya itu paling anti kalau dikuras habis itu jangan. Jadi disisakan 50%, disipon aja. Kotoran yang bawah itu ya Pak, kotoran yang bawah disipon lalu di top up lagi kembali air itu sebanyak 50% lagi gitu. Nah ketika sudah jenengan sortir nanti Bapak cari mana yang bertelur mana yang enggak. Nah ketika ada yang bertelur pindah ke kolam pengeraman, jadi sudah siap tuh kolam pengeramannya. Jadi tinggal masukkan ke kolam pengeraman, tapi dengan syarat airnya tetap yang di kolam lama. Oh, airnya Tetap di kolam lama. Berarti kayak dibagi gitu? Jangan atau dipindah, dikuras. Oh, dikuras. Ditaruh ke kolam yang pengeraman, ya kolam baru. Tujuannya kenapa? Tujuannya biar. Tapi 50% nggak apa-apa kan baru. Nah ini kalau dipindah. Nggak apa-apa. Jadi ini ditinggalin 10%. Ya nggak apa-apa nanti ditambahin air yang. Ditambahi. Nggak apa-apa. Iya. Nanti
bapaknya spare lagi air yang dari tandon, bisa nanti diendapkan lagi, endapkan biar kena udara, tujuannya agar menambah pasokan oksigen juga. Nah, kolam pengeraman itu ini kan ada 6 induk, 6 betina. Iya. Ini ada 6 betina sama 6 jantan. 6 jantan. Ya. Nah, ini kan mungkin nggak bareng ya? Iya, nggak apa. Betul ya, masa pengeramannya. Nah, kalau nggak bareng nanti itu nggak apa-apa di satu kolam lagi, ya khusus untuk pengeraman, tapi ya dicampur gitu. nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Asal nanti pengeramannya itu dibanyakin shelternya aja. Terus shelter. Ya, lalu persiapan shelternya itu bisa pakai shelter yang kecil-kecil, ditambahin sedotan. Itu tujuannya kenapa? Biar nanti setelah dia netes, burayanya itu masuk ke Burayanya ya, masuk ke shelter yang ada sedotannya itu. yang kecil-kecil aja. Iya. Karena fase penetasan setelah dia netas, sifat kanibalnya itu sudah muncul mulai dari dia netas. Iya. Jadi perbanyak shelter tuh. Nah, masalah kanibal itu tadi kan waktu molting, Iya. dia masih campur dengan temannya di sini. Iya. Yang belum molting, Mm-mm. nggak kanibal nanti di kanibal. Nah, oleh itu. yang belum molting. Nah, itu biasanya dia kalau ketika dia molting, dia kan tubuhnya lemah, Pak. Mm-mm. Nah, Kulitnya itu belum keras ya? iya betul. Kalau shelternya kurang, dia bakal diserang sama temennya. Nah, itu lagi. Iya. Kita itu nggak bisa mencegah dia itu diserang atau enggak, karena kan kita nggak bisa mengawasi 24 jam. Loh, ini bisa ya, 24 jam. Ya itu tadi, kita melakukan seterbaik mungkin. Kalau lobster tawar itu karena sifat kanibalnya itu sudah muncul dari dia lahir. Tapi dia kalau kecukupan makan, Kecukupan pakan, lalu shelternya lebih banyak, aman, ya? aman. Tapi katanya Mas Rosi kemarin saya kan sempat dia lama juga. Iya. Pakan juga nggak boleh banyak ya. Pakan nggak boleh banyak, tapi harus ini apa namanya, jamnya harus disiplin. Misalkan kalau pagi ngasihnya 25% ya 25% aja. Terus sorenya atau malam ya 75% lebih banyak. Yang penting pasokannya makannya itu sedikit-sedikit, tapi ini apa namanya, rajin ngasihnya itu aman, nggak sampai telat kan. Ini lagi proses pemasangan. Ini kita partner mitra lengkap ya teman-teman. Masih promo giveaway channel kita yang sudah 1000 subscriber. Kita promo ya ini hanya 1 jutaan. Harganya kita diskon hampir 50% teman-teman. Oke teman-teman yang belum budidaya dengan partner kemitraan dengan kita, monggo silakan, mumpung masih promo giveaway 1000 subscriber ya teman-teman ya.